hari ini banyak sekali tindakan polisi yang kita bisa bilang itu meresahkan kita dan juga bisa dibilang melampaui kewenangannya sebagai polisi yang sudah diatur dalam SOP juga polisi itu. Dan juga sebelum itu saya akan membacakan rancangan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu registrasi panitia dan juga peserta, lalu yang kedua adalah pembukaan lagu Indonesia Raya dan Mas FK2H, lalu yang ketiga adalah pengenalan pemateri dan juga pembacaan CV pemateri, lalu yang keempat adalah pemaparan materi, lalu yang kelima adalah tanya jawab, yang satu termin itu ada 3 pertanyaan, lalu yang keenam adalah penutupan dan dokumentasi. Baik, untuk acara pertama yaitu pembukaan lagu Indonesia Raya dan Mas FK2H. Dimohon untuk operator mempersilahkan. Baik, terima kasih operator. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada acara kedua, yaitu pengenalan pemateri dan juga pembacaan CV pemateri. Dan sebelum itu, topik ini akan kita kaji lebih dalam lagi dengan pemateri kita, yaitu Mas Hendy Pratama Firdaus, yang sekarang sedang aktif menjabat sebagai staf muda CLSA, bidang kajian dan aksi strategis. Mari kita sambut pemateri kita, Mas Hendy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mas? Oke, Mas. Sepertinya ada gangguan kendala sinyal, Mas ya. Baik, sebelum itu kita berbincang tentang topik kita hari ini. Aku akan baca CV pemateri kita. Dimohon untuk operator menampilkan CV Mas Hendy.
Baik, Mas Hendy Pratama Firdaus itu lahir di Jalan Bawang nomor 7, nomor 136 dengan di Cibodasari, Kota Tangerang, Banten. Pengalaman organisasinya yaitu sebagai Chairman of the Committee Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu, FK2H, lalu sekarang juga staf muda kajian dan aksi strategis di CLSA, lalu anggota muda mahasiswa pencinta alam Universitas Jember, dan juga anggota dari Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Jember sebagai bagian publikasi dan dokumentasi dan digital. Lalu sekarang juga anggota dari IMADA, Ikatan Mahasiswa DKI Jaya. Lalu pendidikan, sekarang Mas Hendy itu sebagai mahasiswa semester 5 di Universitas Jember, dan juga dulunya adalah di Sultan Aulia Islamic Boarding High School. Selanjutnya, operator. Lalu Mas Hendy juga pernah mengikuti, mendapatkan sertifikat yaitu sebagai Participant of Logika dan Filsafat by Yayasan Akademi Kesadaran Diri Indonesia Ibadur Rahman, dan juga Participant of Scientific Writing by School Indonesia since June 2021 dan sekarang. Lalu publikasinya ada artikel yang itu Habib Rizik dan peliknya dan yang lainnya itu. Lalu artikel Indonesia Saat Ini Demokrasi, Liberalisme dan Oligarki, dan juga ada jurnal artikel Facing the Charop Culture of the Majorist Community in the Customary Law System in Indonesia yang dipublikasi pada tahun 2021. Lalu juga ada beberapa proyek, yaitu sebagai speaker of diskusi soal kesetaraan gender, agama Islam, atau agama patriarki, yang diselenggarakan oleh Komisariat Hukum Himpunan Mahasiswa Islam. Lalu juga sebagai speaker bedah buku Islam Liberal 101, yang diselenggarakan oleh Komisariat Hukum Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga sebagai mentor Tentir Online UAS Sistem Peradilan Indonesia dan Ilmu Negara, yang diselenggarakan oleh Komisariat Hukum Islam. Dan juga Mas Hendy juga mengikuti konferensi yaitu The First International Conference on Human Rights by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan juga ada beberapa penghargaan yaitu sebagai First Champion High School Competition Regional SMA Sultan Aulia Boarding School on 2018, dan juga Big Four Finalist and Presenter of CLSA National Conference 2021, Arah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Kini dan Masa Depan, yang diselenggarakan CLSA UNED. Wah, dari CV pemateri ini kita bisa lihat bahwa pemateri sudah memiliki beberapa pengalaman dan juga speaking dan juga penulisan yang sangat banyak, sehingga pastinya materi yang akan dipaparkan akan berbobot dan bisa didiskusikan bareng dengan kita. Baik, tak perlu lama-lama lagi, mari kita perhatikan materi yang akan dipaparkan oleh Mas Hendy Pratama. Silahkan untuk operator untuk menampilkan PPT materi Mas Hendy. Baik, untuk Mas Hendy dipersilahkan. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya untuk bisa mendiskusikan hal ini nih sebagai topik yang lumayan hangat juga oleh salah satu kepolisian, Aibda siapa namanya gitu. Ya itu juga menurut aku juga cukup happening sih, kayak sebagai salah satu orang yang pernah dimintain kayak gitu juga, kayak dimintain untuk dicek HP-nya pas demo juga, itu menurut aku juga lumayan kayak merasa ironis gitu loh sama kepolisian gitu, kayak emang mereka nggak ngerti ya kalau mereka itu nggak punya kewenangan untuk ngecek HP kita gitu, nggak punya kewenangan untuk mengecek atau menelusuri privasi kita. Itu juga cukup ironis itu sebenarnya. Kalau mungkin hal ini nggak booming gitu, mungkin ya selanjutnya juga pasti kepolisian yang lain, petugas-petugas kepolisian yang lain tuh bakal berulang kejadian seperti ini. Aku yakin bakal berulang gitu. Mungkin juga di sini kan menurut aku juga sebagai teman-teman angkatan 2019 atau ke bawahnya mungkin juga pernah ngerasain demo gitu di Jember. Ya mungkin kalau di Jember masih kondusif lah, tapi pas aku ngikutin beberapa kali demo itu di Jakarta, pas demo RUU KUHP kemarin, RUU KPK pas tahun 2019 itu, terus sama kegiatan aksi Kamisan
Aksi Kamisan masih kondusif juga lah, nggak ada rusuh-rusuhnya. Tapi kalau untuk demo tahun 2019 kemarin itu chaos banget gitu. Sampai aku pun sebenarnya aku juga dicek gitu privasi aku, HP aku. Cuman saat itu ya akhirnya aku mengelak aja gitu. Meskipun akhirnya ya polisi itu juga sempat memberikan perlawanan juga gitu. Mungkin gitu. Nah, sekarang gitu kan sebagai orang yang udah berkembang, ilmu pengetahuannya juga udah berkembang, mungkin kita bisa menelaah hal ini gitu. Mungkin juga nanti ada teman-teman yang mau speak up ya, gimana nanti, gimana gitu. Oke, selanjutnya next. Nah ini, jadi aku baca bukunya si Sacipto Raharjo ya, sisi lain dari hukum di Indonesia gitu. Sebenarnya banyak penulis-penulis lain tuh yang mengkritisi penegak hukum di Indonesia, bukan hanya kepolisian ya. Banyak penulis-penulis itu juga yang mengkritisi penegakan hukum di Indonesia tuh ternyata masih cacat banget gitu. Penegakan hukum di Indonesia itu masih kurang banget. Meskipun kayak undang-undang kita itu ada beberapa yang bagus, ada beberapa juga yang jelek, tapi kalau emang misalnya dua-duanya atau salah satunya ini itu jelek, antara penegakan hukum dan undang-undangnya, itu justru perlindungan hukum itu tidak bisa tercapai gitu. Apalagi kan tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama itu keadilan, kedua itu kepastian hukum, dan ketiga kemanfaatan. Nah, kalau antara penegak hukumnya sama undang-undangnya aja itu nggak sinkron, atau salah satunya itu jelek, budaya hukumnya atau budaya kerja di kepolisiannya atau penegakan hukumnya itu jelek, ya maka 3 tujuan hukum ini tidak bisa tercapai gitu. Nah, selanjutnya Sacipto Raharjo tuh bilang kalau pemerintahan kita atau penegakan hukum kita itu sekarang mengalami order in disorder gitu. Apa sih order in disorder itu? Kayak order in disorder itu kayak apa yang diidealkan gitu, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dari hukum itu, ya mungkin harapan dari hukum itu kan kayak kita tujuannya untuk mencapai ketertiban atau keteraturan kehidupan sosial. Tapi malah yang muncul itu ketidaktertiban dan ketidakteraturan. Nah, ini order in disorder gitu. Sacipto Raharjo juga mengkritisi hal ini gitu dalam bukunya. Dan aku menemukan hal unik lainnya gitu. Mungkin kalau kita kan cuma ngebahas kepolisiannya aja ya, tapi kalau Sacipto Raharjo ini juga mengkoreksi jaksa-jaksanya, bahkan mengkoreksi hakim-hakimnya. Itu gimana gitu. Sisi lain dari hukum di Indonesia itu kan kayak ada sisi, berarti kan ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, Prof. Sacipto ini mengkritisi sisi negatifnya. Next. Nah, ini yang kedua ini margin of tolerance gitu. Mungkin ini sebagai pendahuluan aja, tapi untuk memantik kita juga. Margin of tolerance itu istilahnya itu ya toleransi kita terhadap penegakan hukum yang kayak gitu. Mungkin bisa di next juga. Nah, penegakan hukum itu berkompromi dengan keadaan ketidaktertiban masyarakat. Jadi udah masyarakatnya itu nggak tertib, penegakan hukumnya juga malah bekerja sama atas ketidaktertiban itu gitu. Seperti contohnya, mungkin ini bisa kita jumpain di hari-hari gitu ya. Mungkin aku hari ini tuh habis dari Perpustakaan Nasional gitu di Jakarta. Jadi ada salah satu flyover itu sebenarnya nggak boleh dilewatin motor. Aku bahkan pernah kena tilang di situ kan. Flyover itu nggak boleh dilewatin motor. Tapi pas aku pulang tadi, aku ngelewat ada orang yang dia tuh pakai jaket polisi, helmnya itu juga helm kepolisian gitu. Udah, aku nggak yakin ya. Maksudnya mungkin sekitar 80% aku yakin kalau orang itu adalah petugas kepolisian gitu. Tapi 20%-nya lagi aku tuh nggak yakin kalau itu orang yang asli dari kepolisian gitu. Nah, petugas itu tuh lewat flyover itu.
petugas itu lewat flyover itu ya, padahal flyover itu nggak bisa atau nggak boleh dilewatin oleh motor. Nah, mungkin ini sebagai salah satu contoh dari margin of tolerance itu. Penegakan hukum itu berkompromi dengan keadaan ketidaktertiban masyarakat. Gitu. Mungkin aku sebagai salah satu orang yang pernah kena tilang di flyover itu aku merasa dizolimi gitu, kayak wah aku pas itu kena tilang gitu kan, bayar 130.000 di Kejaksaan Jakarta Barat, sementara kepolisian ini dengan enaknya gitu dia dengan santai naik flyover itu pakai motor, padahal kan nggak boleh gitu. Selain itu juga kayak margin of tolerance ini itu nama lainnya leeways ya. Jadi dari ketidaktertiban itu akhirnya timbul ketidakpastian dan ketidakbermanfaatan hukum. Margin of tolerance itu menimbulkan efek atau akibat yang banyak juga. Begitu. Next. Nah, mungkin setelah kita ngebahas pendahuluannya untuk memantik teman-teman, nah ini ada faktor petugas polisi melampaui kewenangan yang berpotensi melanggar HAM gitu. Yang pertama itu posisi polisi ya. Mungkin bisa next dulu. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat juga di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu polisi itu tugasnya sebagai pelayan sosial, teman, penjaga moralis dan sekaligus penjabat hukum. Sehingga dalam kedudukan yang seperti itu kekuasaan polisi menjadi sangat luas. Nah, kekuasaan yang sangat luas ini nanti di sampingnya itu bakal memberikan efek dari kewenangan petugas yang bisa melampaui kewenangannya gitu. Nah, salah satunya itu adalah pelanggaran HAM. Karena di samping memiliki kewenangan dan tugas peradilan gitu kan, preventif dan represif, polisi juga memiliki kewenangan memasuki kehidupan masyarakat atau police in social control. Tapi sejauh mana nih? Sejauh mana polisi itu diperbolehkan untuk memasuki kehidupan masyarakat? Nah, tentunya hal ini itu diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP itu diatur kayak penyelidikan atau penyidik antara orang atau petugas kepolisian yang melakukan penyidikan atau petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan itu diatur dalam KUHAP. Sehingga kewenangan kepolisian itu bukan maksudnya malah luas banget sehingga akhirnya mereka bebas untuk masuk ke dalam kehidupan kita tuh enggak. Tapi hal itu juga diatur. Dalam masyarakat kita juga itu dijunjung namanya keperlindungan privasi, perlindungan privasi. Seperti contoh misalnya aku nih, aku sebagai seseorang yang ingin punya waktu sendiri, ingin seseorang yang emang ingin menyimpan rahasianya sendiri gitu tanpa ada orang yang tahu. Ya mungkin aja gitu, ada di HP ku ini aku nyimpan sesuatu. Maksudnya bukan sesuatu yang buruk ya, tapi sesuatu yang sekiranya menurut aku itu penting banget. Menurut aku itu hal itu emang urgent buat aku, tapi belum tentu hal itu urgent buat orang lain gitu. Nah, ini kan termasuk salah satu aku bakal merasa dizolimi ketika ada orang yang membuka hal itu gitu. Mungkin kalau di sini teman-teman mungkin mayoritas orang muslim ya. Mayoritas beragama Islam gitu. Dalam agama Islam pun kita itu tidak diperbolehkan untuk membuka buku catatan saudaranya. Bahkan diancam dengan kalau kita itu buka buku catatan saudaranya sendiri, saudara seiman kita sendiri, mungkin bukan saudara seiman juga ya, saudara non muslim juga, itu kita bisa diancam dengan ya hukuman di neraka gitu. Kan ini udah jauh banget gitu. Udah mana polisi itu melanggar hukum negara, melanggar hukum Tuhan juga gitu. Kan makin berat ini. Udah double gitu dosanya, udah dosa sanksi di dunia, sanksi juga di akhirat. Oke, next. Lalu faktor yang kedua adalah tindakan upaya paksa oleh polisi.
Yang pertama itu tindakan upaya paksa ini harus didahului. Yang pertama itu ada dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana yang sudah meresahkan dan membahayakan. Yang kedua, tindakan penahanan adalah sebagai upaya pencegahan. Pencegahan terhadap apa? Pencegahan terhadap dikhawatirkan seseorang yang menjadi tersangka itu menghilangkan alat-alat bukti. Itu. Jadi ada dua hal ini ya. Upaya paksa itu boleh dilakukan, syaratnya dua hal ini gitu. Misalnya nggak ada dugaan kuat, nah ini juga termasuk hal yang patut dipertanyakan lagi itu. Dugaan kuat seperti apa sih gitu? Dugaan kuat apa sih yang sekiranya seseorang itu bisa diperiksa gitu, yang bisa meresahkan dan membahayakan. Nah tentunya hal ini juga bisa kita lihat juga. Misalnya Mas Alan gitu, Mas Alan nongkrong malam-malam gitu di warkop. Mas Alan nongkrong malam-malam di warkop, tiba-tiba kok ada polisi ngegrebek gitu. Polisi ngegrebek, ditanyain HP-nya mana gitu. Coba sini saya cek. Nah ini kan nggak ada dugaan kuat kalau Mas Alan ini melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan gitu. Yang mana mungkin gitu, ya mungkin lagi ngudut gitu kan, lagi ngudut santai, lagi ngopi, tiba-tiba diperiksa. Kan ini nggak ada dugaan kuat. Nah, termasuk dalam hal ini, kewenangan itu tidak boleh disalahgunakan oleh petugas kepolisian. Bahkan kalau emang hal itu terjadi, hal itu adalah perbuatan yang salah. Mungkin kalau kita mengenal di Amerika, kalau di Amerika itu kita punya hak untuk mengajukan keberatan atas pemeriksaan gitu. Jadi misalnya nih, aku tiba-tiba didatengin oleh salah satu petugas kepolisian. Terus aku kayak langsung diborgol gitu aja. Aku bisa nuntut nanti di pengadilan. Misalnya aku udah dinyatakan bersalah kalau aku ini melakukan suatu tindak pidana gitu. Tapi kalau dalam tahap penahanan atau penangkapannya aja itu udah nggak mengagungkan nilai-nilai HAM, itu kita bisa mengajukan kepada petugas itu. Ini kan unik gitu. Kalau di negara lain bisa, kalau di negara kita itu malah rumit. Malah mungkin ya kepada siapa lagi kita ngadu gitu. Udah ini yang melakukan dari petugas kepolisiannya, masa kita ngadu ke instansi kepolisiannya juga. Apalagi budaya hukum penegakan hukum, budaya hukum penegak hukum kita tuh seperti itu gitu. Sangat berbeda jauh kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Next. Nah, ini ada dalam salah satu bukunya siapa gitu, aku lupa. Pokoknya dia itu menyebutkan kalau penegak hukum kita itu cenderung berpikir legalistik, positivistik. Aku lupa siapa yang nulis ini, pokoknya dia tuh judul bukunya masalah-masalah penegakan hukum di Indonesia. Nah, dia ini bukan hanya mengkritisi kepolisian ya, tapi dari semua penegak hukum gitu, mulai dari kejaksaan, dari kehakiman, dari kepolisian, itu dia kritikin. Dan akhirnya dia punya kesimpulan kalau penegak hukum kita ini, dari kepolisian sampai kehakiman, ini mempunyai cara berpikir yang legalistik, positivistik gitu. Mungkin bisa next. Nah, berpikir legalistik, positivistik itu apa sih? Kayaknya suatu istilah yang baru ya. Nah, ini artinya adalah mengutamakan unsur-unsur perbuatan pidana dalam pasal-pasal di suatu undang-undang dan mengeliminasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Aku pas itu nemu istilah legalistik positivistik ini dalam suatu jurnal. Lalu aku coba baca bukunya di Perpus itu, wah ternyata bagus juga gitu. Kalau bisa kita contohin, mungkin kalau dalam yang sempat ramai di Twitter kemarin kayak hashtag percuma lapor polisi. Ini kan dibuntuti dengan ada salah satu korban kejahatan seksual, kekerasan seksual yang mencoba lapor polisi. Lalu ketika dia lapor polisi malah ditanyain, mana alat buktinya? Nah, ini salah satu cara berpikir yang legalistik, positivistik gitu. Dia hanya mengutamakan kalau dalam KUHP suatu tuntutan itu harus disertai dengan 2 alat bukti. Nah, ini kan cuman mata kuda gitu, cuman berpikir dalam hal-hal itu doang. Tapi mengeliminasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Kalau di Korea itu, misalnya nih, Mas Alan lagi, nggak apa-apa ya. Mas Alan ini ngaku dilecehin
secara seksual oleh salah satu temannya gitu. Nah, kalau Mas Alan ini di Korea nggak bisa nunjukin alat-alat buktinya, Mas Alan ini bisa mengajukan dirinya itu sebagai saksi. Jadi bukan hanya sebagai korban, tapi juga bisa sebagai saksi. Gitu. Dan petugas kepolisian di Korea juga berhak atau berwenang untuk menyelidiki gitu, untuk mencari alat bukti lainnya yang bisa menguatkan tuntutan dari Mas Alan ini. Tapi kalau di Indonesia kan beda, malah ditanya, mana alat buktinya? Ini kan saya kalau sebagai korban, selain saya merasa marah, pasti saya juga merasa dizolimi. Udah saya itu sebagai korban, ditanyain juga, mana alat buktinya? Gitu. Kalau kata Bu Fani, tentang korban kejahatan seksual ini, tugas kita itu hanya mendengar dan mencari alat buktinya gitu. Untuk nanti si korban ini itu ternyata bohong, korban kekerasan seksual ini ternyata bohong, itu di luar kendali kita gitu. Yang penting kita berusaha, kita menjadi orang yang dipercaya gitu. Orang yang percaya korban ini sebagai salah satu apa ya? Ujung tombak untuk dia untuk mempertahankan hak-haknya dia gitu. Ya mungkin ini juga ramai juga ya kemarin tuh, kayak entah cerita itu benar atau enggak, tapi kalau hal itu emang benar terjadi, itu ironis sih. Itu seharusnya jadi PR sendiri terhadap kepolisian ya, kepada Polri. Tapi juga ternyata Polri juga mengelak kalau ternyata itu adalah berita hoax gitu, kayak nggak, entah faktanya yang mana, ya mungkin kalau kita telaah dari sisi hukumnya ya hal itu nggak bisa dibenarkan gitu. Hal itu merupakan cara berpikir yang legalistik, positivistik, hanya mengutamakan perbuatan pidana dalam suatu pasal di suatu undang-undang, lalu mengeliminasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Begitu. Next. Nah, lalu misalnya nih, bisa next lagi nggak? Apa sebelumnya? Kembali ke faktor tadi. Lagi. Nah, tadi kan udah jelasin ya dari 1 sampai nomor 3. Nah, nomor 4, nomor 5-nya ini mungkin kalau dari nomor 1 sampai 3 ini lebih ke arah normatif ya. Tapi kalau nomor 4 dan nomor 5 ini lebih ke arah tindakan atau perbuatan petugas. Misalnya, nomor 4, petugas tidak memahami KUHP secara utuh gitu. Ada salah satu yang unik juga ya di Twitter gitu, kayak ketika seorang pemuda yang dicek HP-nya itu, yang ramai itu, dia juga, menurut aku media ini seakan-akan menyalahkan korban gitu, karena dicek HP-nya. Menyalahkan dalam bentuk apa? Menyalahkan salah siapa, nggak tahu hukum gitu. Hal ini juga mengindikasikan kalau kita sipil itu harus tahu hukum juga, harus belajar hukum juga. Padahal tidak semua sipil itu mendapatkan pendidikan yang berkualitas atau tidak mendapatkan pendidikan yang benar gitu. Seperti contoh tukang beca. Tukang beca masa disuruh untuk memahami hukum? Itu kan nggak mungkin gitu. Seharusnya kita tidak menyalahkan rakyat sipil yang tidak tahu hukum, itu enggak sepatutnya kita menyalahkan masyarakat sipil gitu, yang terdiri dari petani, tukang beca, pedagang, itu enggak sepatutnya. Justru penegak hukumnya itu sendiri yang semestinya tahu benar-benar tentang KUHP dan KUHP, tahu betul-betul, sehingga ketika dia menjadi petugas kepolisian, petugas atau seorang jaksa atau seorang hakim, ya dia tidak berpotensi untuk melanggar HAM, tidak berpotensi untuk menzolimi orang lain. Begitu. Lalu yang kelima adalah emosional dan semangat petugas. Mungkin ini kita bisa temuin di kasus tahun 2014 kalau nggak salah, di mana kalau ada seorang anak yang dia itu pemulung gitu. Anak ini pemulung, lalu ketika ada korban penjambretan, lalu
Untung pelakunya itu langsung kabur dan tidak membawa hasil curiannya ya, tapi dilempar gitu. Nah, lalu kedua anak kecil pemulung ini membantu korban gitu. Sehingga akhirnya datanglah pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian nanya gitu. Nanya si anak ini, nanya pemulung ini, yang akhirnya yang tadinya dua pemulung ini itu dijadikan sebagai saksi, itu dijadikan sebagai tersangka. Mungkin kalian bisa juga lihat tuh kasusnya di Najwa Shihab ya, pas itu juga pernah dibahas hal ini. Dijadikan tersangka. Hal ini kan juga ironis gitu, kayak dikarenakan rasa emosional gitu. Emosional dan semangat petugas. Emosional dalam bentuk apa? Emosional kayak melihat kayak dua pemulung ini gitu. Dijadikan sebagai tersangka gara-gara ya mungkin anak pemulung ini yang menjamret karena dia miskin gitu, karena dia mulung, sehingga akhirnya petugas itu dalam penyelidikannya itu dipukulin, dua pemulung ini dipukulin gitu kan. Ini kan termasuk dalam bentuk emosional petugas gitu. Lalu semangat petugas itu dalam bentuk apa? Semangat petugas yang tadi yang aku udah jelasin posisi dari kepolisian itu sendiri. Semangat petugas karena ingin membela hak-hak masyarakat. Tetapi karena dia semangatnya itu berlebihan, semangat membela hak-hak masyarakatnya itu berlebihan, sehingga akhirnya hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa ini tidak dipenuhi. Atau bahkan terdakwa atau tersangka ini bukanlah terdakwa atau tersangka yang asli. Begitu. Jadi emosional dan semangat petugas ini juga termasuk salah satu faktor kenapa petugas polisi itu dapat melampaui kewenangan yang berpotensi melanggar HAM. Begitu. Next. Sampai yang tadi terakhir. Pertanggungjawaban. Nah, lalu gimana sih misalnya nih kita sebagai seorang korban dari kesewenang-wenangan kepolisian itu? Yang pertama, kita bisa mengajukan tuntutan lewat secara hukum disiplin. Yang kedua itu secara kode etik. Yang ketiga itu secara hukum perdata. Yang keempat itu secara hukum pidana. Mungkin kalau secara hukum perdatanya kita bisa mengajukan hak restitusi gitu, atau pengklaiman atas hak-hak yang udah direnggut gitu. Misalnya badan kita luka-luka gitu, udah dipukulin petugas itu kan, udah luka-luka, kita bisa menggugat secara hukum perdata gitu. Misalnya biaya rumah sakitnya berapa gitu, untuk menyembuhkan luka-luka itu berapa, ini bisa diajukan secara hukum perdata. Lalu secara hukum pidananya, hukum pidana mungkin kita bisa menuntut petugas itu atas pasal penganiayaan gitu. Penganiayaan yang ya bisa karena menyebabkan luka ringan atau luka berat itu bisa. Tapi kalau secara hukum disiplin, secara kode etik ini mungkin dari instansi Polri-nya sendiri yang bisa menuntut hal itu gitu. Seperti contoh kan kemarin juga si Aibda itu kan dia akhirnya dihukum dengan hukum disiplin dan kode etik gitu. Akhirnya dia dipindahkan dan diturunkan jabatannya gitu. Next. Nah, ini mungkin kalau saran dan tujuan dari aku ini yang bisa aku dapatin tuh ada 6. Yang menurut aku juga bisa saling berhubungan juga ya antara saran dan tujuan ini. Mungkin kalau kalian bisa sekiranya bisa punya saran yang bisa kita sampaikan ke pihak kepolisian tuh apa, nanti kalian bisa berpendapat juga. Tapi kalau dari aku itu aku bisa dapat 6 ya. Yang pertama itu upaya untuk meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi pada tahap pra-adjudikasi. Maksudnya itu sebelum perkara diajukan ke persidangan atau masih dalam tahap pra-peradilan gitu. Maka perlu upaya peningkatan profesionalitas Polri sebagai penegak hukum dan pembina Kamtibmas. Nah, profesionalitas Polri ini itu perlu ditingkatkan. Ditingkatkannya dalam apa ya? Dalam pemahaman petugas itu di KUHP dan KUHP. Profesionalitas Polri itu juga harus ditingkatkan di situ. Soalnya kita masih kurang juga di situ tuh. Kalau petugas kepolisian kita itu udah merasa pintar, udah merasa cukup, seharusnya kejadian seperti kemarin tuh
nggak ada gitu, nggak terulang. Masalahnya kan ini kan yang kelihatan mungkin satu doang, tapi seberapa banyak yang nggak kelihatan, seberapa banyak yang nggak ke expose sama media gitu. Lalu antara saran yang pertama ini juga berkaitan menurut aku. Selain meningkatkan profesionalitas Polri sebelum di tahap praadjudikasi, yaitu mencari alternatif lain dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mediasi yang tepat. Seperti contohnya ya, ya mungkin ini balik lagi ke faktor dan semangat petugas tadi ya, semangat dan emosional petugas tadi. Karena petugas tadi itu udah emosi banget gitu, kayak penjarain aja nih malingnya nih, penjarin aja nih malingnya gitu. Padahal dari si korban yang mungkin korban penjambretan itu dia udah mengikhlaskan gitu atau memaklumi pelaku itu kenapa dia itu bisa mencuri. Udah dijelasin alasannya mungkin maling itu atau jambret itu saya miskin nggak punya kerja, akhirnya si pelaku ini iba gitu. Tapi karena kurangnya profesionalitas Polri, kurangnya dari segi hal itu, semangat dan emosional petugas itu tinggi. Sehingga akhirnya ya si pelaku ini akhirnya dipenjara-penjara juga gitu. Padahal dari korban itu udah memaafkan. Hal ini kan juga nggak masuk akal gitu. Kalian juga bisa baca tuh kasusnya. Aku juga suka baca kan di berita. Kadang-kadang gimana ya, Polri itu nggak masuk akal. Gitu. Terlalu nggak masuk akal atau terlalu susah untuk dinalar gitu. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan upaya diskresi penegak hukum terutama kepolisian dalam penegakan hukum dengan mempertimbangkan pertimbangan yang tepat gitu. Nah, ini hubungannya adalah menjalankan diskresi itu maksudnya dengan sesuai kebutuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi dan kriteria yang baku. Balik lagi ini sebenarnya ke awal lagi. Harus memperbaiki dari segi pemahaman polisi, yaitu dari KUHAP dan KUHP gitu. Lalu yang ketiga adalah menerapkan upaya paksa sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Nah, upaya paksa dengan kebutuhan penyidikan. Kalau upaya paksa itu nggak dibutuhkan dalam tindakan penyidikan, ya seharusnya hal itu nggak diperluin atau seharusnya hal itu nggak usah dilakukan itu. Kadang-kadang karena semangat dan emosional petugas, akhirnya petugas itu melampaui kewenangannya, melampaui hak-hak yang diberikan kepadanya gitu. Seperti contoh yang tadi juga, yang meskipun pemeriksaan HP itu bukan masuk dalam tahap penyidikan, tapi upaya paksa itu kan tidak dibenarkan. Gitu. Upaya paksa itu melampaui kewenangan. Gitu. Menerapkan upaya paksa sesuai dengan kebutuhan penyidikan dan tindak pidana yang dilakukan dengan sedapat mungkin untuk mencari alternatif lain. Maksudnya restoratif justice dalam tindakan upaya paksa tersebut. Jadi ketika udah masuk dalam tahap penyelidikan nih, seharusnya Polri itu mencari alternatif, mencari bagaimana hal ini itu tidak lanjut ke pengadilan atau hal ini mencapai suatu kesepahaman antara pelaku dan korban gitu. Akhirnya sepakat untuk mengambil tuntutan ini. Soalnya dalam penjara kita, dalam lapas kita itu udah terlalu kumuh. Sampai akhirnya kan kemarin pas awal-awal pandemi itu ada beberapa anggota lapas yang harus dibebaskan gitu. Karena apa? Karena lapas penuh. Karena lapas itu udah nggak cukup lagi gitu. Nah, seharusnya polisi berkaca dari hal itu. Oh mungkin kalau udah lapas penuh seharusnya kita bisa mendamaikan nih antara si pelaku dan korban. Sehingga apa? Sehingga ya penjara kita itu nggak penuh. Penjara kita itu nggak penuh sama orang-orang yang melakukan hal-hal remeh gitu. Melakukan aksi protes di internet
dipidana. Melakukan kritika di internet dipidana. Ini kan kurang masuk akal. Nah, lalu dari menerapkan upaya paksa ini, itu juga punya hubungan. Hubungan dengan apa? Hubungan untuk menjadikan polisi itu berwatak sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian. Ingat ya, polisi itu adalah pelayan sipil. Polisi itu bukan bagian dari militer. Jadi kalau mereka itu caranya masih cara militer, ya mereka nggak cocok untuk jadi pelayan sipil. Makanya petugas kepolisian itu diperlukan untuk berwatak sipil. Berwatak sipil tuh maksudnya apa sih ya? Sesuai dengan kehidupan masyarakat gitu. Sesuai dengan hak-hak sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian. Gitu. Kalau kita ambil contoh lagi nih dari pemeriksaan paksa yang kasus HP itu, penyerobotan privasi itu, ya ini membuktikan lagi kalau polisi kita itu tidak berwatak sipil. Tidak berwatak sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisiannya. Ya bahkan sipil itu, remaja itu udah menjelaskan gitu. Pak, emang boleh ya gitu. Pak, emang Bapak tuh nggak berhak gitu untuk ngecek HP saya gitu. Udah menjelaskan gitu kayak. Ya wajar dong sipil takut gitu kan. Orang petugas yang meriksa ini badannya gede gitu kan, mukanya serem. Siapa yang nggak takut gitu. Ya akhirnya ya membiarkan aja hal itu terjadi. Bahkan dengan, kamu tahu nggak wewenang polisian itu seperti apa? Bahkan sampai ditembak kayak gitu kan. Ya sebagai seorang sipil atau seorang remaja kelas 2 SMA yang nggak paham hukum, ya bisa jawab apa kalau ditembak kayak gitu. Kalau ditembak dengan pertanyaan seperti itu, ya nggak bisa jawab apa-apa. Ya akhirnya membiarkan gitu. Tapi untungnya hal ini juga terekspos di media sosial. Hingga akhirnya petugas kepolisian itu dipindahkan tempat tugasnya dan diturunkan jabatannya. Mungkin ini bisa menjadikan pelajaran gitu kepada petugas kepolisian gitu, kepada petugas kepolisian kita. Mungkin teman-teman di sini juga kalau misalnya ada yang habis lulus gitu kan, pengen masuk polisi, pengen bertugas sebagai petugas polisi yang tugasnya melakukan penyidikan dan penyelidikan. Perlu dipahami juga kalau kita itu cuma polisi, kita itu orang yang digaji juga dengan mereka gitu, dengan sipil. Masa sih kita itu nggak mengindahkan hak-hak seorang tersangka, hak-hak seorang terdakwa. Soalnya apa ya? Soalnya kita dibayar dengan pajak negara itu. Yang mana pajak negara ini juga ya dari sipil juga. Balik lagi ke rakyat-rakyat juga gitu. Makanya menjadikan polisi berwatak sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian. Next. Mungkin cukup ya dari aku. Kita lanjut diskusi aja nih. Pertama, aku pengen nanya ke teman-teman. Aku butuh pendapat teman-teman. Saran seperti apa sih yang bisa kalian berikan kepada petugas kepolisian itu apa? Itu pertanyaan pertamanya. Mungkin ada yang bisa jawab atau berdiskusi gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaannya Mas Hendy tentang saran untuk apa tuh kepolisian untuk dalam melakukan tindakan-tindakan ke masyarakat. Sebenarnya nggak ada Mas Hendy. Mungkin sekarang lebih ke arah ini ya Mas, apa tuh? Aku buka satu termin 3 pertanyaan bagi teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ada yang ditanyakan dan tentang materi ini. Mungkin aku dulu Mas. Aku ada pertanyaan nih Mas. Boleh. Aku merasa apa benar ya Mas ya, semisal
tindakan kepolisian yang agak melampaui kewenangan ini itu dikarenakan pendidikannya di waktu kepolisian saat muda ya Mas ya? Apa tuh waktu masih apa di akademi kepolisian gitu Mas? Apakah itu juga berpengaruh dari situ ya Mas ya? Benar, karena senioritas ya, senioritas di Akpol, Akademi Kepolisian itu akhirnya menimbulkan budaya, menimbulkan yaitu semangat, karena semangatnya dia itu, karena semangat petugas itu yang terlalu berapi-api, yang dia itu kayak melakukan atau merasa tindakan yang dilakukannya itu adalah merupakan pembelaan dia terhadap hak-hak sipil, sehingga akhirnya seorang petugas itu melampaui kewenangannya dalam berbuat. Seperti contoh gitu kan, kalau kalian juga pernah ngikutin tentang demo itu, mereka itu diajarin untuk melakukan hal-hal yang bersifat represif juga. Karena apa? Karena mereka menilai kita nih sebagai seorang pendemo itu adalah seorang yang menimbulkan kekacauan, yang menimbulkan kericuhan. Gitu. Aku pernah nanya soalnya ke temanku yang polisi juga, pas nongkrong gitu, kayak, bro, lu setuju nggak sih misalnya kalau ada mahasiswa gitu yang demo, terus polisi mukul? Dan aku nggak expect jawaban dia kalau bakal jawab, wah nggak boleh kayak gitu nih, kita tuh polisi diajarkan gini. Ternyata enggak, dia malah akan membenarkan hal itu gitu. Kayak, kalau itu wajib sen gitu kata dia. Soalnya kita di Akpol juga diajarin kalau pendemo itu sebagai seseorang yang ini juga sih, yang menimbulkan kericuhan gitu. Bahkan yang uniknya nih dari cara pola berpikirnya mereka itu kayak, lu kalau mau ngajuin kritik ya ajuin aja langsung gitu ke DPR kayak ke DPD gitu, nggak usah demo-demo lah, ngapain sih bikin macet gitu deh, bikin ricuh doang gitu. Kan unik ini jawaban dari seorang tarunanya aja tuh udah kayak gitu. Gimana pas dia itu bertugas gitu. Berarti emang berpengaruh ya Mas ya, berpengaruh banget gitu ya dengan apa tuh pendidikan di akademi kepolisiannya ya. Mungkin teman-teman ada juga yang bertanya. Ini sepertinya tadi ada Rifan. Oh ini Mas Daniel deh. Iya. Anggota Enggak, Mas. biasa. Oke, aku mau gini aja sih. Ini sangat disayangkan menurutku karena diskusi soal penegakan hukum ini hanya berjalan satu arah. Mungkin di sini aku mau memberikan statement aja mungkin. Karena gini, dari tadi statement yang dikeluarkan oleh Sandy pun seolah-olah hanya menggiring bahwasanya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini berjalan satu arah atau sesuai dengan keinginan pada polisi itu sendiri gitu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan polisi dalam penegakannya, upaya-upaya represif itu merupakan bentuk bahwasanya polisi itu dalam penegakannya sudah memiliki step-stepnya gitu. Jadi nggak hanya langsung represif gitu. Dalam proses penyelidikan pun polisi melakukan cara-cara yang baik gitu. Misal nih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan, upaya-upaya yang dilakukan adalah soal tanya jawab supaya memenuhi berita acaranya sendiri. Nah, kemudian apabila itu tidak mengaku dengan polisi yang memiliki barang bukti atau alat bukti yang udah ada, maka dilakukan cara-cara represif supaya mereka ini mengaku gitu. Meskipun tidak bisa dibenarkan, tapi cara-cara yang udah baik itu pun tidak diindahkan oleh seorang tersangka. Nah, cara-cara seperti itu pun bisa dilakukan gitu loh, karena kita tahu sendiri bahwasanya hukum pidana adalah hukum tertua gitu, dan menggunakan cara-cara yang lama gitu. Jadi tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disalahkan juga ketika polisi melakukan tindakan represif. Cuman yang perlu digarisbawahi bahwasanya polisi dalam melakukan tugas dan fungsinya ini juga berdasarkan fungsi dan wewenangnya gitu loh. Fungsi dan wewenangnya seperti apa? Karena polisi sudah jelas bahwasanya dalam penerapan hukumnya dia sebagai penegak hukum gitu loh. Bagaimana dia melindungi hak-hak si korban tanpa meninggalkan atau melepaskan hak seorang tersangka gitu. Yaitu sebagai caranya yaitu tadi dia sudah melakukan step by step. Tidak langsung melakukan represif gitu. Bahkan seperti yang dicontohkan tadi demo. Polisi pun tidak ujuk-ujuk tiba-tiba melakukan represif gitu.
sudah ada cara-cara untuk mengingatkan, cara-cara cara-cara baik gitu loh, preventif, preemptif dan lain-lain itu sudah dilakukan pasti, tidak mungkin. Dan saya pun sudah mengalaminya gitu loh. Saat saya demo pun upaya-upaya preventif itu sudah dilakukan. Jadi jangan seolah-olah diskusi kali ini tuh hanya berjalan satu arah, itu sangat disayangkan karena proses penegakan hukum ini nggak hanya berjalan satu arah, satu sudut pandang itu. Jadi saya harap ya diskusi ini juga bisa berjalan sesuai pro kontra gitu, nggak hanya kontra terhadap penegakan hukum yang dilakukan polisi, karena polisi sudah menjalankan sesuai prosedurnya. Kita tidak bisa menyalahkan gitu loh satu orang dalam melakukan penegakan hukumnya. Misalnya oknum tersebut melakukan tindakan represif kepada mahasiswa, kepada masyarakat, penindasan dan lain-lain. Cuman itu tidak bisa dibenarkan juga gitu loh. Jadi penegakan hukum yang dilakukan polisi ini sesuai dengan prosedurnya gitu loh. Jadi jangan menggiring bahwasanya polisi tidak melaksanakan atau tidak menghargai hak asasi manusia lainnya gitu. Jadi itu aja sih mungkin. Izin masuk boleh nggak? Silakan, Mbak. Saya kurang setuju sih dengan pendapatnya Daniar karena berdasarkan berita-berita yang saya lihat dan juga saya peroleh di internet itu bukan internet, di berita itu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menertibkan massa demo itu tidak wajar menurut saya, seperti sudah memukul dan lain-lain, itu sudah di luar batas wajar. Memang sejatinya polisi ini tugasnya untuk menertibkan massa demonstran. Namun perlu diingat dalam pasal 49 ayat 1 KUHP itu menjelaskan bahwasanya dalam hal kepolisian, dalam hal melakukan tugasnya itu juga harus memperhatikan hak asasi orang lain dengan mempertahankan kehormatan orang lain itu sendiri dan tidak melakukan hal-hal di luar batas kewajaran seperti itu. Juga kita sebagai demonstran pun juga memiliki tujuan, memiliki hak juga untuk menyampaikan pendapat. Dan bahwasanya dan jika gimana ya jelasnya? Ya intinya pokoknya polisi itu memang benar tugasnya untuk menertibkan, namun harus diperhatikan lagi bahwa cara-cara tersebut harus dilakukan secara humanis seperti itu. Terima kasih. Dan sama mau menanggapi yang Sandy tadi yang bagaimana apa yang bisa dilakukan atau saran-saran untuk kepolisian, mungkin untuk pembinaannya dilakukan lebih tidak terlalu keras seperti itu, harus dengan unsur-unsur kemanusiaan juga, karena ya yang kita butuhkan itu tidak hanya fisik, namun kita juga harus berpikir gitu. Dalam melakukan sesuatu itu kita juga harus diiringi dengan berpikir seperti itu, sehingga tidak terjadi hal-hal di luar yang diinginkan. Terima kasih. Saya izin masuk, tapi mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam karena masih di luar. Kenalan dulu dong, siapa nih namanya nih? Iya, silakan. Kenalan dulu. Saya Arifan Hidayat, staf muda dari FK2H. Tadi saya mau menanggapi tadi Mas Daniar, bagaimana polisi itu sudah tertib. Nah, kan di sini dapat kita lihat kalau di dalam aksi demonstrasi itu sebetulnya polisi harus mengacu juga terhadap perkap yang dimana itu perkap itu sudah canggih. Saya bilang, mengapa sudah canggih? Karena kan sudah meratifikasi hak asasi manusia dan lain-lain sebagainya. Tindakan itu harusnya humanis. Nah, namun kemudian pada kasus di Tangerang itu ada seorang mahasiswa itu dibanting. Kan sebetulnya penyampaian pendapat di muka umum itu kan ada prosedurnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Nah, tetapi sanksi apabila demonstrasi itu tidak memenuhi syarat itu harusnya dibubarkan, bukan dipiting, bukan dibanting, ditangkap secara serempangan. Nah, itu menunjukkan kembali wajah aparat kita yang memang kita bisa bilang arogan. Lalu yang kedua saya mau
menyoroti kasus waktu ketika penggeledahan di polisi artis itu. Nah, di situ kan di dalam pasal 32 KUHP tentang penggeledahan itu kan sudah diatur. Ada dalam 2 kondisi orang aparat penegak hukum itu bebas bisa menggeledah si terduga pelaku kriminal itu. Ya, yang pertama, ketika ia tertangkap tangan melakukan tindak pidana, dan yang kedua mulai bisa dari putusan ketua pengadilan. Nah, di situ polisi artis itu kan tidak mengindahkan KUHP itu sendiri yang di dalam yang sudah dicantumkan pasal 32. Nah, kan kita bisa bilang kan bahwa ini loh sebetulnya wajah aparat penegak hukum kita, yaitu masih cenderung arogan. Lalu tadi saya setuju dengan Mas Sandy yang menyoroti sedikit permasalahan hukum kita. Mas Sandy bilang kita mempunyai kesalahan di law in paper dan law in action. Kesalahan hukum kita itu sudah di atas kertas, itu sudah salah. Nah, lalu kemudian kita dipertemukan lagi dengan penegak hukum yang salah. Kemudian 2 posisi yang negatif ini membuat hukum kita itu amburadul. Nah, saya ingat sekali itu wejangan dari Profesor Sahetapi waktu saya masih menonton ILC pada waktu itu. Prof. J. Sahetapi itu bilang, beri saya penegak hukum yang jujur, dengan undang-undang yang jelek sekalipun akan saya tegakkan keadilan. Nah, begitu saya dari. Wah, makasih Rifan, mantap sekali itu tadi saran-sarannya ya, dan juga masukan-masukannya. Mungkin Mas Daniar juga ingin menambahkan. Izin masuk dong. Oh, silakan Mas Bim. Iya, ini menarik sekali ya diskusinya. Daniar memang bisa selalu menggali sisi lain dari diskusi kita. Oke, bagus ini kalau satu arah benar tadi, selain membosankan, kita juga di sini kan posisinya sebagai akademisi gitu, sebagai ilmuwan. Kita harus menganalisis suatu permasalahan berdasarkan metodologi. Kecuali kita politisi itu boleh berpihak, tapi kita di sini sebagai akademisi yang punya intelektual hukum itu harus bisa berdiri di tengah gitu untuk menjernihkan permasalahan. Aku ingin ini sih mungkin. Jadi ini kan Sandy di Tangerang gitu ya. Aku mengambil satu contoh kasus saja yang soal Smackdown gitu ya. Itu kan adalah satu tindakan represif gitu ya, tindakan pasca pelanggaran gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di video tersebut itu situasinya itu situasi normal sih aku kira ya. Jadi situasi berjalan normal gitu ya. Masnya lagi jalan begitu. Tapi tiba-tiba kemudian ditangkap gitu ya, dibanting. Nah, ini kan seharusnya kalaupun mau ada upaya paksa, kan itu harus ada penyelidikan terlebih dahulu, harus ada satu dugaan yang kuat gitu bahwa itu mengarah ke dalam tindakan pidana. Tapi kalau aku lihat itu masih dalam demo ya memang seperti itu gitu ya. Kita masanya cair gitu ke sana kemari. Kemudian aku lihat juga belum terjadi vandal gitu ya, yang aku kira bisa menjadi satu alasan untuk bisa melakukan tindakan represif gitu untuk menertibkan massa, tapi itu juga nggak ada. Kemudian kita lihat dalam perkembangannya ternyata kepolisian hanya memberikan permintaan maaf gitu, mengeluarkan permintaan maaf. Nah ini ya ingin aku tanyakan sebenarnya seperti apa sih Sandy ketika ada oknum ya, katakanlah oknum dari anggota kepolisian ini, hukumnya seperti apa? Entah hukum disiplinnya atau penegakannya seperti apa? Apakah bisa dibawa ke pengadilan negeri selayaknya masyarakat sipil begitu, atau ada hukum khusus gitu yang memang itu berlaku untuk anggota Polri begitu, Sandy? Ini mohon maaf belum bisa on cam ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke menanggapi moderator. dulu boleh? Bisa menanggapi dulu boleh, Pak Mandan? Silakan Mas. Oke. Jadi gini, tadi teman-teman selalu berbicara soal HAM. Cuman teman-teman nggak bisa lihat sisi lain dari HAM gitu loh. Bahasanya ada namanya relativitas HAM sendiri gitu loh. Kita tidak bisa mempersamakan hak asasi manusia secara universal yang sudah kita ratifikasi di DUHAM itu sendiri kan. Misalnya Amerika yang menganut hak asasi manusia secara liberal.
yang membebaskan semua masyarakatnya. Kemudian di Inggris itu sifatnya individualistik gitu. Nah, di situ tidak boleh ada pembatasan-pembatasan secara hak individunya gitu. Tapi di Indonesia sendiri konsepsi HAM sendiri itu masih belum jelas gitu. Bagaimana konsepsi HAM yang ada di Indonesia yang belum jelas, tapi seolah-olah kita sudah menganut satu paham atau konsepsi dari HAM itu sendiri gitu. Seperti kita mengambil contoh liberalis di Indonesia seperti itu harusnya. Kemudian seperti di Inggris kita harus kita ini hak asasi manusia, konsepsi hak asasi manusia ini campuran gitu. Ada dari konsepsi hak asasi manusia dari timur, kemudian dari barat dan lain-lain. Jadi perlu dipahami juga bahwasanya polisi di sini juga punya hak gitu loh. Jangan hanya berbicara soal masyarakat yang punya hak gitu. Di sini juga kepolisian punya hak dan wewenang. Dan di sisi lain dalam prosesi penegakannya pun polisi sudah sesuai SOP-nya gitu loh. Meskipun aku tidak mengamini bahwasanya kegiatan daya paksa yang dilakukan oleh polisi dengan menggunakan kekerasan tersebut itu dibenarkan. Tidak. Cuman di sini perlu dipahami bahwasanya hak asasi manusia itu dimiliki semua orang gitu loh, semua individu, nggak hanya masyarakat. Karena dari diskusi ini seolah-olah terkelompokkan bahwasanya yang mempunyai hak asasi manusia itu hanya masyarakat kecil. Tapi tidak dipahami bahwasanya prosesi penegakan hukum ini jauh lebih penting gitu loh, daripada hanya menegakkan hak asasi manusia yang hanya dikelompok-kelompokkan itu tadi gitu loh. Itu aja mungkin. Oke, makasih Mas Daniar. Mungkin lanjutkan sama Mas Hendy ya untuk menjawab pertanyaannya Mas Bima tadi. Dan juga mungkin tambahan feedback mungkin Mas Hendy dari insight-nya Mas Daniar. Oke. Menarik ya Daniar. Mungkin aku setuju yang awal itu tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui polisi dalam tindakan penyidikan dan penyelidikan. Lalu ini juga ada kaitannya sama HAM menurut aku. Seperti contoh nih di Undang-Undang Kepolisian itu sendiri ada tahapan-tahapan gitu. Misalnya nih ada operasi tangkap tangan gitu terhadap seorang pencuri atau seorang penjual narkoba gitu. Yang mana penjual narkoba ini ternyata kabur gitu. Nah, itu ada tahapan di mana seorang polisian itu bisa menembak pelaku. Itu yang pertama itu dia menembakkan dulu nih ke langit gitu. Ke langit, tapi pelakunya itu nggak berhenti lari, maka ditembak lagi sekali tes. Tetap nggak berhenti. Baru nanti seorang petugas itu menembak di bagian bawah perut, maksudnya itu kaki. Nah, nanti yang tujuannya itu untuk melumpuhkan. Nah, ini merupakan tahapan yang meskipun hal itu ternyata melanggar HAM, tapi secara substansinya hal itu diperlukan untuk penegakan hukum, supaya seorang pelaku itu tertangkap. Nah, aku setuju kalau tentang tahapan itu, misalnya kalau dalam contoh yang tadi, aku setuju emang. Tapi kalau tentang demo itu, ya aku balik lagi ke Rinda gitu. Benar kayak kata Rinda tadi, kalau untuk demo itu ya cara-caranya juga harus diindahkan juga antara kepolisian dan mahasiswa gitu, atau antara aksi-aksi demo, masa demo dengan kepolisian gitu. Ini bukan hanya tertuju kepada kepolisian aja. Aku tengahin lagi ya. Masa demo juga perlu untuk mengindahkan etika berdemo gitu. Etika berdemo itu kayak gimana sih? Ya, etika berdemo kan tujuannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat gitu. Ya, karena dengan tujuannya untuk mengajukan atau mengeluarkan aspirasi masyarakat, ya dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara tanpa ada kerusuhan gitu. Tapi berbeda gitu kan, mungkin ketika ada suatu demo itu ditunggangi, yang akhirnya antara kepolisian dan mahasiswa ini ricuh gitu, malah bentrok gitu. Padahal kan ya aku yakin gitu antara kepolisian dan mahasiswa sebenarnya juga baik-baik aja. Cuman kalau ada yang memecah belah, ada yang membuat suatu masa demo atau aksi demo itu pecah, ya aku yakin itu bukan semata-mata salah mahasiswa dan bukan semata-mata salah kepolisian. Tapi aku yakin pasti ada salah satu yang provokator biar suatu aksi demo itu berakhir ricuh gitu.
Mungkin balik lagi ke Bima gitu. Gimana nih upayanya gitu. Yang pertama ya mungkin kalau pengen mengajukan tuntutan, yang pertama bisa diajukan adalah tentang penganiayaan gitu di pasal 351. Tapi menurut aku juga hal ini juga nggak tepat gitu. Kenapa nggak tepat? Soalnya di hukum pidana sendiri itu menjunjung yang namanya restoratif justice gitu, atau keadilan restoratif, yang mana ya tuntutan atau pemidanaan itu sebenarnya sebagai jalan terakhir gitu. Apalagi menurut aku tentang aksi demo ini, yang mana kalau aku nggak tahu kalau untuk biaya rumah sakitnya gitu si korban ini itu ditanggung apa enggak. Tapi kalau emang ditanggung itu berarti ada niat yang baik gitu. Ada niat minta maaf yang tulus kalau misalnya hal itu terjadi gitu. Tapi kalau untuk pemidanaan atau membawa urusan ini ke hukum yang lebih lanjut, menurut aku itu nggak tepat. Tapi kalau misalnya mau, itu bisa dipakai di pasal 351 KUHP itu tentang penganiayaan. Begitu, Bim. Iya, izin masuk ya. Silakan Mas Yudi. Kalau di TNI itu kan ada namanya propam itu ya, pro apa sih? Jadi intinya penegakan hukumnya itu khusus gitu ya bagi anggota TNI. Nah itu kalau di Polri itu apa juga seperti itu, sistem peradilannya atau hanya sanksi disiplin aja? Tapi kalau aku kira ini bukan cuma si korban ya yang apa ya yang mengalami ketidakadilan, tapi juga publik begitu sudah muak gitu ya. Akhirnya kan muncul itu beberapa tagar terus cuma lapor polisi apa, tapi kemudian dibalas dengan Polri sesuai prosedur. Jadi seakan-akan aja ada perang tagar gitu loh, nggak ada yang ingin mengalah gitu. Itu gimana Chan? Apa hanya mekanismenya yang tersedia secara umum aja atau ada mekanisme khusus sebenarnya di dalam tubuh Polri sendiri seperti TNI gitu? Ada. Mungkin kalau terkait Polri dan TNI ini yang tadi aku udah jelasin juga sih Bim. Jadi kalau pertanggungjawaban hukumnya itu pertama bisa diajuin lewat kode etik yang pertama, lalu yang kedua itu bisa lewat hukum disiplin, yang ketiga hukum perdata, yang keempat hukum pidana, gitu Bim. Kalau terkait pertanggungjawaban hukumnya kayak gimana ya? Oke Mas, makasih Mas. Ini mungkin Mas Daniar dulu ya. Mas Daniar kayaknya ingin menambahi sesuatu. Saya akan mengajarkan misalnya yaitu Monggo Mas. Oke. Mungkin ini aja sih. Saya lihat teman-teman dari tadi itu mengambil satu contoh tanpa melihat secara keseluruhan gitu. Bagaimana mungkin polisi yang sebagai penegak hukum itu hanya kita akui bahwasanya polisi terkadang itu tidak menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang ada gitu. Cuman ya kita perlu apresiasi juga bahwasanya banyak loh kasus-kasus yang ditangani oleh polisi dan itu memberikan keadilan gitu loh. Meskipun keadilannya tidak bisa diberikan kepada semua orang gitu loh. Terus juga buat menanggapi dari pernyataannya teman-teman tadi, ya saya kira bahwasanya proses penegakan hukum ini nggak bisa hanya terbatas pada pihak kepolisian gitu loh. Kita tahu bahwasanya sistem hukum yang ada di Indonesia itu masih belum bagus, belum komprehensif lah, karena masih banyak tumpang tindih dan lain-lain gitu loh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak dan hanya kemudian menyudutkan satu pihaknya gitu. Dan bagi saya proses penegakan hukum seperti yang dicontohkan oleh teman-teman tadi, hak asasi manusia itu ada yang namanya non-derogable dan derogable gitu loh. Artinya hak asasi manusia ini perlu dilindungi dan ada juga pembatasannya. Dan di undang-undang sendiri pun soal hak asasi manusia itu kan ada batasan-batasannya gitu loh. Nggak bisa yang semuanya diterobos hanya karena dasar hak asasi manusia gitu. Jadi itu yang perlu dipahami teman-teman, bahwa seperti contohnya tadi yang dicontohkan Sandy, Rinda, Bima dan lain-lain soal demo, itu kan juga ada aturannya, ada aturan mainnya, ada jangka waktunya, dan itu harus ditetapkan. Ketika itu sudah diterjang oleh demonstran, aturan itu ditaati oleh demonstran, lalu apa yang diberikan oleh polisi gitu loh? Ya tentu
kita pasti mengingatkan gitu loh. Preventif, dan lain-lain itu sudah dilakukan. Nah, ketika itu tidak diindahkan, ya semuanya akan menggunakan daya paksanya gitu loh kepolisian. Karena dia mempunyai hak dan wewenang. Karena di situ pun akan melanggar hak orang lain gitu loh. Misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan itu melanggar kepentingan umum, ya tentu polisi akan melakukan tindakan dengan daya paksanya gitu loh. Jadi jangan sampai pada forum diskusi kali ini hanya kita menyudutkan satu institusi, satu golongan dan lain-lain hanya karena kita melihat yang ada di mata, ya, ada di kasat mata gitu. Itu aja mungkin. Oke, makasih Mas Daniar buat tambahannya. Dan ini tadi ada Mbak Rinda ya ingin menambahkan juga atau menanggapi punya Mas Daniar. Silakan Mbak. Terima kasih Ramadan waktunya. Jadi aku sebelumnya pengen menanggapi bahwasanya mungkin di diskusi ini nggak ada ya yang menyudutkan polisi. Saya pribadi juga sangat mengapresiasi kepolisian karena banyak sekali kan polisi siber itu yang wah kerjanya itu gercep banget nangkepin orang-orang di Twitter dan lain-lain itu kan banyak kan. Terus untuk yang katanya Daniar tadi yang polisi juga sudah sesuai prosedur, terus sudah melakukan tindakan preventif, baru kalau udah nggak bisa melakukan represif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama Sandy tadi, semisal sudah sampai dikasih contoh untuk misal untuk penangkapan pengguna narkoba yang lari gitu kan bisa ditembakkan ke langit dulu, baru ditembakkan ke bagian tertentu yang itu sudah jelas tidak menyebabkan kematian. Nah, kalau berdasarkan ya contoh-contoh yang kasus yang paling dekat ini kan yang ini kan kasus yang di Smackdown sama polisi itu. Nah, itu udah jelas-jelas yang kena itu kepala bagian belakang yang bisa langsung ke saraf bisa menyebabkan kematian. Nah, di sini kan bisa dilihat bahwasanya di kepolisian ini memang pembinaannya mungkin kurang mempelajari materi atau apa, saya juga kurang tahu. Maka dari itu mungkin untuk mencegah ini semua itu bisa diawali dari pembinaan di kepolisian itu sendiri yang tidak hanya memfokuskan pada fisik, namun juga kepada materi agar pembekalan ilmu itu cukup untuk polisi seperti itu. Terima kasih Mbak Rinda. Mungkin dari Mas Hendy ada tambahan? Laporan Cukup. oleh masyarakat. Ini juga tadi kayaknya Mbak Rinda kan menanggapi punya Mas Daniar gitu. Ini mungkin Mas Daniar ada tambahan dari Mas Daniar. Akan terjadi sedang terjadi. Mas Daniar kok nggak ada? Oke. Ini sorry ya, soalnya kameranya tiba-tiba nge-hang. Jadi izin menanggapi. Jadi ya ini closing statement dari aku aja sih mungkin. Ini pernyataan statement dari akhir dari aku aja. Ya soal hak asasi manusia sendiri dalam proses penegakan hukum, saya kira di Indonesia ini masih belum jelas karena masih kabur gitu. Yang pertama juga yang selanjutnya gini. Hak asasi manusia itu ada yang non derogable dan derogable gitu. Artinya ada pembatasan-pembatasan di situ. Kita nggak bisa mendasarkan semuanya pada hak asasi manusia. Cuman kita bisa melihat bahwasanya semuanya itu harus dilihat secara secara general dan secara komprehensif gitu, supaya dalam proses penegakan hukum ini nggak hanya berjalan satu arah gitu, satu sudut pandang dan satu persepsi lah. Jadi itu sih, karena hak asasi manusia ini sangat harus dilindungi oleh negara. Cuman kalau ini melanggar hak asasi manusia orang lain, individu lain, ya tentu dalam proses penegakan hukumnya harus tegas gitu loh. Itu aja sih. Terima kasih Mas Daniar untuk tambahannya dan juga statementnya. Mungkin Mas Hendy ada tambahan lagi Mas Hendy? Oke, mungkin dari aku juga closing statement aja ya. Aku menyorotin cara berpikir penegak hukum kita yang lebih legalistik, positifistik. Ini tentunya bukan hanya dari kepolisiannya aja ya, tapi dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman gitu. Menurut aku semuanya itu cenderung bercara
cara berpikirnya itu legalistik positivistik, lebih mengutamakan pasal dalam suatu undang-undang lalu mengeliminasi keadilan dalam masyarakat. Aku lebih ke arah coba deh kita pikirin gitu, apakah ketika kita melihat suatu undang-undang lalu kita melihat apakah seseorang itu sudah tepat belum dijadikan pelaku, sudah tepat belum dijadikan tersangka atau terdakwa, atau sudah tepat belum seseorang itu didudukan sebagai korban. Nah, kita juga perlu melihat gitu, nilai-nilai keadilan dalam masyarakat itu seperti apa. Kita juga perlu melihat publik ketika tahu akan kasus ini tuh tanggapan mereka itu seperti apa. Sehingga akhirnya kita tuh tidak hanya mata kuda, cuman fokus terhadap pasal dalam suatu undang-undang aja, tapi kita juga perlu mengindahkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat juga gitu. Sehingga cara budaya berpikir yang legalistik positivistik ini bisa dikurangin gitu. Wah, terima kasih Mas Hendy atas closing statement-nya, dan juga dikarenakan waktunya sudah menandakan sudah 4:30 nih, dan ini juga dari randonnya di 4:30 tuh udah harus tutup acaranya ya. Dan sebelum tutup, aku ingin semua teman-teman on cam untuk dijadikan dokumentasi. 1 jam setelah pengumuman terjadi. Dan apakah itu masih dianggap tangkap tangan? Mungkin teman-teman bisa on cam dulu ya. Atau mungkin langsung aku dokumentasi nih. Teman-teman nggak ada mukanya tadi. Karena kita lihat konsekuensi dari masa tertangkap tangan itu dan kemudian korelasinya. Ya lagi kuliah nih, Mbak. Apa coba? Nah, ini Pak Minister. Oke, baik. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Adalah kondisi kan, dia kan kondisi yang kita anggap bahwa luar biasa. Dalam tanda kutip luar biasa. Sementara hukum acara itu kan prosedural. Nah, Mungkin gaya yang kedua setelah BBB. di layar saudara ada kalimat yang saya bold. 1, 2, Contoh, 3. menangkap seseorang itu kan dalam hukum acara pidana dia prosedural. Ada syaratnya, apa saja syarat penangkapan? Ada surat penangkapan. Kemudian surat itu diberikan atau ditujukan kepada orang yang ditangkap. Baik, demikian dari saya. Baik, terima kasih pemateri dan juga para peserta yang telah menyaksikan dan memberikan pertanyaan dan juga mungkin dari tambahan-tambahan argumen, sehingga membuat kajian internal pada hari ini lebih berbobot dan bisa menambah ilmu baru bagi kita sebagai mahasiswa hukum yang diharuskan dapat berdialektika dengan baik dan benar. Dan demikian acara kajian internal pada hari ini tentang tindakan kepolisian yang melampaui kewenangan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan kajian internal forum discussion FK2 pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BBB. Sama karya Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mereka udah paham. Ini mau eval bagaimana, Mbak?